Bung Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Penjelasan yang pertama, tuntunan hidup tumbuhan anak. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukan sekadar proses transfer ilmu, tapi sebuah tuntunan bimbingan yang menyertakan proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara menyeluruh, jasmani, rohani, akal, dan budi pekerti. Yang kedua ada kodrat anak. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang menghormati dan menyesuaikan dengan kodrat anak. Artinya setiap anak memiliki potensi alami yang harus dikenali dan dikembangkan, bukan dipaksakan. Yang terakhir ada ketiga, kemanusiaan dan masyarakat. Pendidikan juga bertujuan membentuk anak menjadi manusia seutuhnya yang bisa hidup bahagia secara pribadi dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal, Ingarso sung tuwado ing madya mangun karso tut wuri handayani. Artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, belakang memberi dorongan. Semboyan ini menggambarkan filosofi kepemimpinan dalam pendidikan yang menekankan peran guru sebagai pembimbing yang fleksibel sesuai kebutuhan murid dan situasi. Dengan besarnya sejarah pendidikan di Indonesia, justru pada masa kini masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak atau bahkan tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Berdasarkan data dari kompas.com yang diupload pada tanggal 30 Oktober 2024, jumlah siswa yang tidak sekolah sebanyak 1,3 juta siswa dari golongan miskin yang putus sekolah. Penyebab utamanya ini faktor ekonomi. 76% keluarga mengakui bahwa anaknya putus sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi. Dari data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat program bantuan dari pemerintah, tetap menjadi hambatan utama bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan. Data terkait persentase rendahnya pendidikan di Indonesia yang disebabkan salah satunya oleh kemiskinan menunjukkan bahwa meskipun terdapat program bantuan pendidikan, faktor ekonomi tetap menjadi hambatan utama bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan. Dari kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbatasan ekonomi keluarga menjadi faktor yang dominan menyebabkan anak-anak putus sekolah di Indonesia. Meskipun terdapat program bantuan pendidikan dari pemerintah seperti bantuan operasional sekolah atau BOS dan pendidikan Indonesia Pintar atau PIP, namun biaya tambahan seperti transportasi, seragam, dan buku seringkali menjadi beban yang tidak dapat ditanggung oleh keluarga dengan pendapatan yang rendah. Selain itu, keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan tingginya biaya sekolah swasta memperburuk situasi ini, terutama di daerah perkotaan seperti DKI Jakarta, di mana biaya hidup itu juga tinggi. Dalam kasus ini, kami memiliki 2 penelitian relevan tentang rendahnya pendidikan di Indonesia akibat kemiskinan atau kelas menengah ke bawah. Yang pertama dari Edu Society, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2025 yang berjudul Analisis Peran Pendidikan dalam Mengubah Stratifikasi Sosial. Dalam jurnal tersebut menyebutkan beberapa faktor utama yang mendasari stratifikasi sosial, termasuk salah satunya faktor ekonomi seperti pendapatan dan kekayaan. Kesenjangan pendapat ini menciptakan disparitas yang signifikan terhadap layanan dasar pendidikan, terutama dari SD, SMP, dan SMA. Seperti yang telah disebutkan bahwa bantuan dari pemerintah ini tidak dapat
mencakup seluruh ketergantungan kelas menengah ke bawah terhadap kebutuhan pendidikan atau fasilitas pendidikan. Penelitian relevan yang kedua ada pada jurnal yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Penghasilan Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas 7 pada SMP Negeri 7 Dumai di masa pandemi COVID-19 oleh Supirman tahun 2022. Dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa tingkat penghasilan orang tua memberikan kontribusi signifikan terhadap prestasi belajar siswa sebesar 37,4%. Hal ini dikarenakan pendapatan dapat berpengaruh pada kesenjangan sarana dan prasarana pembelajaran seperti fasilitas pembelajaran, daring, buku, dan bimbingan tambahan atau ekstrakurikuler yang sangat krusial terutama pada masa pandemi COVID-19. Analisis pendidikan dan kelas menengah. Kelas menengah adalah kelompok sosial yang memiliki akses pada pendidikan, pekerjaan tetap, dan mobilitas sosial. Pendidikan menjadi instrumen utama dalam membentuk dan memperkuat posisi kelas ini. Pengaruh dampak pendidikan terhadap kelas menengah. Dampak positif. 1. Mobilitas sosial. Pendidikan memungkinkan naiknya status sosial ekonomi. 2. Kesadaran kritis. Meningkatkan kesadaran terhadap isu sosial, politik, dan ekonomi. 3. Stabilitas ekonomi. Pendidikan menghasilkan tenaga kerja terampil, menciptakan produktivitas dan konsumsi stabil. 4. Demokratisasi. Kelas menengah berpendidikan cenderung mendukung demokrasi dan tata kelola yang baik. Dampak negatif, komersialisasi pendidikan. Pendidikan yang mahal membuat kelas menengah tertekan secara ekonomi demi menjamin pendidikan anak. A. Ketimpangan akses. Tidak semua kelas menengah memiliki akses pendidikan berkualitas. Memperlebar jurang sosial. B. Overproduksi sarjana. Banyak lulusan tidak terserap pasar kerja, menciptakan pengangguran terdidik dan frustasi sosial. Solusi: pemerataan akses pendidikan, subsidi pendidikan untuk kalangan menengah rentan, peningkatan kualitas sekolah negeri dan guru. Link and match pendidikan kerja. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan industri, penguatan pendidikan vokasi dan magang, perlindungan ekonomi kelas menengah, skema bantuan pendidikan, beasiswa kredit pendidikan ringan, jaminan sosial dan penguatan UMKM agar daya lebih dan kestabilan mereka terjaga, peningkatan literasi sosial dan politik, pendidikan kewargaan dan kritis agar kelas menengah tidak apatis terhadap isu-isu publik.